Hai, selamat datang di video 35, di mana saya akan bikin 100 video pertama untuk meningkatkan level saya sebagai seorang konten kreator. Dan seperti biasa, saya akan berlatih menggunakan metode yang sama. Duduk, pencet record, lalu ngomong selama 10 menit. 5 menit ngomong random, dan 5 menit ngomong satu topik secara spesifik. Dan sejujurnya, saya juga belum tahu topik apa yang ingin saya bicarakan. Mungkin saya akan berbicara hal apa yang saya pelajari untuk bikin konten YouTube yang bagus. Tapi yang jelas saya akan bicara topik itu di 5 menit kedua. Di 5 menit pertama ini, seperti latihannya, yaitu ngomong random. Ngomong apa saja yang ada di kepala kita. Dan kalau Anda punya tujuan yang sama seperti saya, ingin jago, ingin mahir dalam berbicara di depan kamera, maka jangan lupa untuk latihan. Karena hasil dan juga progres datang dari latihan. Saya sendiri merasakan improvement atau kemajuan yang luar biasa besar dalam berbicara dengan cara latihan. Dan itu adalah alasan mengapa saya bikin 100 video pertama. Karena saya sadar ketika saya ingin meningkatkan skill saya harus meningkatkan jam terbang saya. Semakin sering saya melakukan hal ini, yaitu berbicara di depan kamera, maka skill saya akan meningkat seiring berjalannya waktu. Jangan berpikir berlebihan. Jangan juga berpikir bahwa orang itu ahli karena bakat. No, semua orang ahli karena terbiasa. Orang yang jago, yang kamu anggap jago hari ini, mereka bisa mahir karena mereka terus-menerus melakukan hal itu. Jadi, lakukan repetisi. Jangan takut, jangan menghindari pengulangan karena itu adalah cara untuk mendapatkan hasil. Dan by the way, ini adalah setup mikrofon baru saya. Bukan baru mikrofonnya, ini masih mikrofon yang lama, tapi saya mencoba untuk setting lebih tinggi. Biasanya lebih rendah, tapi ini saya coba lebih tinggi. Dan saya rasa tampilannya lebih bagus. Bagaimana menurut kamu? Coba tulis di kolom komentar. Alasan saya ingin mengubah setting mikrofon ini adalah settingan yang dulu, saya tidak punya ruang yang cukup banyak untuk tangan saya. Sehingga untuk mainkan gestur tangan ini cukup susah, karena kan ruangnya sempit. Tapi dengan setup baru ini, saya punya ruang yang lebih banyak untuk tangan saya. Sehingga saya bisa menggerakkan tangan saya bisa menggunakan gestur tangan saya lebih leluasa, karena ruangnya lebih besar. Dan saya juga sadar komunikasi itu bukan hanya sekedar omongan, tapi juga non-verbal, tapi juga visualnya. Apa itu non-verbal yang bagus atau visual yang bagus? Ya salah satu caranya adalah menggunakan gestur tangan. Kalau saya hanya ngomong flat, diam seperti ini, nggak ada pergerakan, orang akan bosen. Tapi ketika saya ngomong dengan vokal yang tinggi, dengan nada yang beragam, ada ritmenya, terus ditambahkan visual yang bagus, ada body language, ada gestur tangan, maka omongan saya atau konten saya akan jauh lebih menarik dan bisa impactful atau lebih berdampak. Dan itu adalah alasan besar mengapa saya mencoba untuk mengubah settingan mikrofon ini. Agar saya punya ruang yang lebih banyak untuk tangan saya. Agar saya bisa menggunakan gestur tangan saya lebih sering untuk menciptakan konten dan dampak yang lebih besar lagi. Sekali lagi, coba tulis di kolom komentar, lebih bagus setting mikrofon yang dulu atau mikrofon yang sekarang. Di 5 menit kedua saya ingin bicara apa yang saya pelajari untuk bikin konten YouTube yang bagus. Dan disclaimer dulu ya, saya belum menjadi ahli YouTube.
Saya masih seorang pemula yang sedang mempelajari cara bikin video YouTube yang bagus dan juga bermanfaat. Kita bahas di 5 menit mulai dari sekarang. YouTube adalah salah satu platform terbaik untuk membagikan ilmu, untuk membagikan knowledge, untuk membangun komunitas, dan juga memberikan dampak. Dan di tahun ini saya belajar gimana caranya untuk bikin video YouTube yang bagus. Tentunya saya belajar dari banyak sumber, dari ChatGPT, dari sosial media, dan dari YouTube itu sendiri. Dan di sini saya akan merangkum hal apa yang saya pelajari untuk bikin video YouTube yang bagus. Poin pertama adalah title dan juga thumbnail. Kalau Anda seorang konten kreator, pasti Anda tidak asing dengan kata hook. Hook adalah intro atau sesuatu yang menarik perhatian orang, membuat mereka stop scrolling dan akhirnya menonton konten kita. Nah, perbedaan antara hook long video dan short video itu ada di penempatannya. Kalau short video, hook awalnya adalah di 3 detik pertama. Tapi kalau long video, khususnya YouTube, hook-nya itu belum masuk ke videonya, melainkan title dan juga thumbnail-nya. Title dan juga thumbnail adalah hook pertama yang bikin orang memutuskan mau nonton, mau klik, atau tidak. Kalau title dan thumbnailnya nggak bagus, orang lain nggak akan klik. Dan kalau mereka nggak klik, mereka nggak akan nonton. Mau sebagus apapun videonya, mau sedaging apapun value-nya, tapi kalau orang lain nggak klik, mereka nggak akan nonton. Jadi sebelum mendesain intro videonya, sebelum mendesain value-nya, call to action dari videonya, pikirkan terlebih dahulu title dan juga thumbnailnya. Dan saya juga belajar dari berbagai YouTuber hebat. Mereka juga mengatakan hal yang sama. Sebelum kita merekam video, sebelum kita nulis skrip, kita perlu memikirkan title dan juga thumbnailnya terlebih dahulu. Kita pikirkan dulu judulnya mau apa, lalu thumbnailnya mau apa. Karena ini adalah gerbang pertama dari konten kita. Kalau title dan thumbnailnya bagus, orang lain akan nonton. Tapi kalau title dan thumbnailnya saja nggak bagus, nggak menarik, ya orang lain nggak akan nonton. Itu adalah poin pertama, desain title dan juga thumbnailnya terlebih dahulu. Dan poin kedua adalah value dari video itu sendiri. Kalau title kita bagus, thumbnail kita bagus, maka kan orang lain akan nonton. Dan ketika orang lain nonton video kita juga harus memastikan bahwa video kita ada value. Contohnya, kalau judulnya 3 cara menurunkan berat badan, ya maka videonya harus berisi 3 cara itu. Kalau di judulnya dituliskan 3 cara bla bla bla, tapi di videonya tidak ada 3 cara itu, maka Anda hanya clickbait dan orang lain gak suka nonton konten clickbait. Kalau mereka sadar bahwa konten Anda clickbait, bisa saja mereka dislike dan mereka pergi. Mereka melupakan akun Anda dan Anda susah untuk berkembang. Jadi, jangan lupa untuk memberikan value di video. Dan value ini bisa datang, bisa diciptakan dari berbagai cara. Bisa menghibur, bisa mengedukasi, bisa tutorial, bisa behind the scene, lalu step by step, BTS, dan lain sebagainya. Intinya, value ini bisa datang dari 2 cara. Yang pertama adalah membantu orang untuk memecahkan masalahnya, atau yang kedua adalah membantu mereka mencapai tujuannya. Yang pertama adalah orang punya masalah, lalu Anda bantu mereka untuk memecahkan masalah itu melalui konten Anda. Contohnya seperti yang pertama, orang punya masalah overweight atau kelebihan berat badan. Maka Anda bisa bikin konten untuk memecahkan masalah itu. Atau cara kedua, orang nggak punya masalah nih. Orang nggak punya
kelebihan berat badan, tapi dia punya tujuan badannya pengen berotot. Maka Anda bisa bikin konten untuk bantu orang ini untuk mencapai tujuannya, yaitu ingin berotot. Itu adalah cara untuk menciptakan value, bantu orang untuk memecahkan masalahnya atau bantu mereka untuk mencapai tujuannya. Semakin besar value yang Anda bagikan, maka semakin besar orang akan nonton dan orang akan memberikan feedback atau timbal balik kepada Anda. Dan jangan lupa, value itu sangat penting. Karena followers follow value. Ketika orang lain melihat konten Anda bervalue, bermanfaat, berguna, maka mereka akan mengikuti Anda dengan senang hati. Tanpa disuruh pun mereka akan pencet follow atau pencet subscribe. Kenapa? Karena mereka melihat konten Anda bermanfaat. Dan itu adalah kunci untuk berkembang. Bagikan value sebanyak mungkin. Karena ketika Anda membagikan value, maka dunia akan membalas kepada Anda. So, thank you for watching this video. And as always, kalau Anda ingin latihan, ingin meningkatkan skill komunikasi Anda, pengen percaya diri berbicara di depan kamera dengan cepat, jangan lupa tonton video ini karena saya bagikan rahasianya di sana. Dan sekali lagi, coba tulis di komentar mikrofonnya bagus gini atau yang sebelumnya. Thank you for watching. See you on the next video.